Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Febriana Ika Wahyuni. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi tentang proposal pengembangan potensi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab 1, latar belakang aspek geografis. Provinsi DIY memiliki luas wilayah 3.185,80 km persegi, terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Lokasi ini juga mendukung peran Yogyakarta sebagai pusat pendidikan dan kebudayaan nasional. Untuk ekonomi, pada triwulan kedua tahun 2023, perekonomian DIY memiliki pertumbuhan 5,16%. Secara angka memang terlihat baik, akan tetapi DIY menjadi peringkat paling akhir terhadap kontribusi jumlah total PDRB Pulau Jawa, yaitu sebesar 1,54%, di bawah Provinsi Banten yaitu sebesar 6,92%. Hal itu disebabkan karena produktivitas UMKM masih rendah. Demografis, memiliki jumlah penduduk sebesar 3.736.490 jiwa. Dari jumlah tersebut, 69,2% merupakan penduduk usia produktif. Sosial budaya memiliki dana keistimewaan yang tidak dimiliki oleh provinsi lainnya. Kondisi makroekonomi tahun 2023, yang pertama tingkat inflasi. Pada bulan Desember 2023, tingkat inflasi DIY sebesar 3,17% dengan 119,23% indeks harga konsumen. Tingkat inflasi DIY masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kota lain yang ada di Pulau Jawa. Berikut data dan sumbernya juga sudah saya sertakan. Untuk yang nomor 2, investasi Provinsi DIY pada tahun 2023 adalah 5,7 triliun, meningkat tajam sebesar 45,7%. Jumlah tersebut berasal dari pendanaan modal dalam negeri sebesar 88% dan penanaman modal asing sebesar 12%. Berikut data dan sumbernya juga sudah saya sertakan. Untuk yang ketiga, keadaan ketenagakerjaan Provinsi DIY. Tingkat penganggurannya mengalami penurunan 0,15%. Jumlah penduduk bekerja yang berada di Provinsi DIY adalah 2,15 juta orang. Berikut data dan sumbernya juga sudah saya sertakan. Nah, untuk sektor ekonomi prospektif ada 3, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kalau dalam hal ini saya mengambil ke Kabupaten Bantul karena saya tinggal di Bantul. Yang menonjol adalah sentra kerajinan kulit manding, desa wisata Kasongan, sentra batik Wijirejo, dan lain-lain. Dari berbagai macam industri yang ada bisa dijadikan komoditas ekspor ke luar negeri. Untuk sektor makanan atau kuliner, saya memilih bakpia dan gudeg yang merupakan kuliner atau makanan khas yang sangat terkenal dan memiliki cita rasa yang unik dan khas juga. Penginapan, akomodasi dan hospitality. Dari data BPS yang dirilis pada tanggal 1 November 2023 menyatakan tingkat penghunian kamar atau TPK pada hotel berbintang adalah 58,99%. Untuk TPK hotel non bintang berada di angka 23,65%. Angka ini menunjukkan demand yang cukup tinggi tentang penginapan. Usulan kebijakan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, planning, menyusun perencanaan ekspor dalam jangka waktu 1-5 tahun ke depan. Organizing, membentuk struktur organisasi yang jelas dan bertanggung jawab dengan melibatkan instansi atau organisasi terkait. Leading, pelatihan terpadu untuk para perajin dan menyediakan gudang khusus untuk ekspor. Controlling, mengawasi dan melakukan evaluasi secara berkala tentang kualitas produk yang dihasilkan. Sektor makanan atau kuliner, untuk planning, membuat sistem pengolahan makanan, membuat rencana target, membuat branding yang efektif dan efisien. Untuk organisasi, menggandeng instansi dan organisasi terkait dengan menambahkan BPOM untuk sertifikasi produk kuliner. Untuk leading, pelatihan ekspor kuliner, mempermudah urusan administrasi dan menjalin kerjasama dengan agen logistik. Controlling, melakukan evaluasi, membuat survei atau pengamatan tentang hasil kuliner yang telah diekspor, melakukan pengecekan jalur logistik ekspor yang telah dijalankan. Sektor penginapan, akomodasi, dan hospitality, planning, membuat platform digital atau bekerja sama dengan platform yang sudah ada. Organizing, membentuk tim yang berkompeten. Leading, membantu melakukan promosi, membuat pelatihan tentang hospitality, serta melakukan pendampingan. Controlling,
melakukan evaluasi kepuasan pelanggan, evaluasi pendapatan, selalu mengawasi kepatuhan standar keamanan dan kebersihan yang telah ditetapkan. Kesimpulannya, sampai saat ini pemerintah DIY sebenarnya sudah melaksanakan berbagai macam program yang mendukung. Kebijakan yang saya sampaikan bisa menjadi pertimbangan tambahan. Implikasi ekonomi membuka lapangan pekerjaan, implikasi sosial menumbuhkan semangat kewirausahaan, implikasi pemerintahan menambah potensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, implikasi terhadap pariwisata berkelanjutan membantu menciptakan sistem pariwisata yang berbasis masyarakat. Terima kasih, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menjadi pertimbangan dan pembelajaran kita semua. Sampai ketemu lagi.